Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Para bapak ibu jamaah musola al-ikhlas Medan Melati yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita yaitu surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini ada 3 ayat yang diturunkan untuk membandingi perilaku orang-orang yang mendustakan agama dalam surat Al-Ma'un. Jadi dalam surat Al-Ma'un, di surat Al-Kautsar. Kalau di dalam surat Al-Ma'un itu ada 4 tanda orang mendustakan agama. Itu dalam surat Al-Ma'un. Jadi ada 4 orang, tandanya ada 4 orang yang mendustakan agama. Yang pertama adalah al-bukhlu, cetil. Jadi cetil kepada siapapun itu termasuk yaitu pendusta agama. Jadi napa niku ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama, orang yang tidak pakai agama, yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama itu adalah yang menolak anak yatim ketika anak yatim itu meminta hartanya. Enek bocah yatim nitipne harta, boso dititipne ndak diwehne, dipek dhewe. Lalu wala yakhuddu ala ta'amil miskin, tidak memberi, tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Jadi cetil dengan harta, cetil dengan panganan, itu tanda orang mendustakan agama. Lalu yang kedua, al-i'radu anis sholah. Tanda orang mendustakan agama adalah al-i'radu anis sholah, yaitu menghindari sholat. Jadi melengos. Melengos ini apa bahasa Indonesia? Membuang muka. Jadi tidak menerima sholat, meninggalkan sholat. Itu adalah termasuk tanda orang mendustakan agama. Jadi tanda orang mendustakan agama adalah tidak sholat atau meninggalkan sholat dengan cara disengaja. Jadi fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi meninggalkan sholat. Sholatnya digawe lali-lali. Lalu tanda orang yang mendustakan agama adalah selalu pamer, ria, diperlihatkan ketika beramal suatu kebaikan yang seharusnya dirahasiakan. Alladzina yura'una, yaitu orang-orang yang ketika sholat selalu untuk pameran. Jadi fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Orang-orang sing pamer dalam bab ibadah itu termasuk pendusta agama. Lalu yang ketiga, ria, pamer, itu termasuk tergolong pendusta agama. Lalu yang keempat adalah man'ul ma'unah, yaitu mencegah tidak mau memberi silian. Napa bahasa silian?
silian. Dadi napa niku cara ada orang nyilih ompreng, nyilih panci niki duwe tapi dome enggak duwe. Jadi yang mencegah sesuatu mencegah meminjamkan pada orang lain. Bukan uang, meminjamkan barang sing memang layak dipinjam di masyarakat. Contohnya kalau di dalam tafsir itu termasuk apa itu panci, kuali, ompreng, itu lek tonggone nyilih jenengan sili. Ora didol. Ngoten. Kalau ndak gelem nyili itu termasuk pendusta agama. Ngoten. Jadi bab dulu orang-orang Islam sering ndak entuk nyilih. Mergo wong Islam pak akeh sing melarat, lah sing sugih ki wong sing gak Islam. Nyilih ki gak entuk. Nah, itu termasuk ndak seneng karo wong Islam. Nah, itu pendusta agama, yaitu tidak mau meminjamkan sesuatu yang dibutuhkan tetangganya. Mula perlu jenengan gadah alat-alat dapur niku dilengkapi supaya ketika tetangga itu ada yang membutuhkan nyilih, ada yang pinjam, niku bisa meminjami. Niku apik, termasuk bentuk kebaikan. Itu adalah dalam surat Al-Ma'un, lalu diturunkan surat Al-Kautsar yang di situ kebalikannya. Jadi kebalikannya. Lah Nabi Muhammad termasuk yang dulu sebagai anak yatim selalu sering dibentak-bentak oleh orang-orang kaya yang dikira Nabi Muhammad meminta sesuatu, padahal sebenarnya Nabi Muhammad ingin meminta harta yang pernah dititipkan. Nah, surat Al-Kautsar termasuk surat untuk ngaring-ngaring kepada Nabi Muhammad, untuk memberikan kesenangan pada Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar. Inna sedune ingsun iku a'tayna ka. Paring ingsun ing sira Muhammad al kausara ing telaga Kausar. Kalau Kausar itu diberi makna telaga, itu ada di akhirat. Jadi kalau Kausar diberi makna telaga, telogo ki ya kolam sing enek banyune bening, enak. Ini ada namanya telaga Kausar. Panjenengan akan menjumpai besok di akhirat. Kapan itu? Ketika jenengan dibangkitkan dari kubur untuk dibawa ke padang mahsyar, untuk termasuk arepe nguwat ning asirat barang niku panjenengan diaturi ken ngunjuk toya Al-Kautsar, telagane Nabi Muhammad. Seluruh umat Nabi Muhammad ketika bartangi metu saka kubur, maka di situ akan dipersilahkan untuk minum di telaga Kausar sepuasnya, supaya nanti di padang mahsyar ndak ngelak. Niku ngoten kuwi telaga Kausar. Lalu Al-Kautsar ini artinya sesuatu yang banyak. Jadi ada yang memberi makna telaga Kausar, berarti itu ada besok di akhirat yang kita juga akan mampir sebelum berangkat ke padang mahsyar. Itu kita akan mampir ke telaga Kausar dulu, di mana itu belum diperlihatkan kepada kita. Dan kalau didudohne nggih rekreasi, rong didudohne. Niku namine sam'iyat ngoten niku. Sam'iyat itu sesuatu yang harus kita imani, kita dengar, kita imani. Enggak perlu tahu. Ngoten.
Lek cara roh tenan malah nggak apik. Siksa kubur kita cukup mendengar, kita mendengar saja, beriman dan mendengar. Lek roh ndak kalu mangan. Go anek wong di ajar digepuki ndak kalu mangan. Ngoten. Neraka, nah kita beriman, dengar dari Al-Quran, cukup itu saja, ndak perlu roh, cara roh nggak kuat. Ngoten. Al-Kausar ada yang bermakna yaitu khairun kasirun, kebaikan sing akeh. Ada lagi yang bermakna napa niku sesuatu sing menyenangkan, yaitu Allah memberikan banyak keutamaan kepada Nabi Muhammad, yang keutamaan itu sampai tidak bisa dicari hakikatnya, sangke akei. Lalu Al-Kausar ada yang bermakna keturunan yang sangat bagus. Jadi Nabi Muhammad diberi Al-Kausar, sesuatu yang banyak. Apa? Berupa keturunan yang sangat baik sampai di akhir kiamat. Sampai di hari kiamat. Ingat. Jadi keturunan manusia sing paling apik dan sampai besok di hari kiamat adalah keturunannya Nabi Muhammad dari jalur Siti Fatimah. Ngoten. Dari jalur Siti Fatimah niki anek keturunan ngoten. Ngoten niku. Jadi dari mulai kanjeng Nabi, terus kanjeng Nabi gadah putri yaitu Fatimah. Fatimah punya putra Hasan Husain. Hasan Husain punya putra terus niku sampai sekarang turunan kanjeng Nabi itu masih ada. Dan kabeh dadi wong soleh. Niku ngoten. Berbeda dengan nabi yang lain. Niku sangat berbeda. Nabi Isa enggak duwe keturunan. Nabi Musa ya wis bar. Lalu Nabi Yusuf ya wis bar. Nabi Yakub keturunannya kabeh 12. Ngono ya sik enek sing gleleng. Kan ngoten. Tapi untuk keturunan Nabi Muhammad niku sampai sok di hari kiamat menjadi orang yang solih. Niku ngoten. Kuwi kebaikan sing akeh. Jadi sehingga Nabi Muhammad niku selalu namanya disebut-sebut dimanapun, terangkat di kalangan orang-orang yang berbudi pekerti baik. Seandainya keturunan Nabi Muhammad enek sing gleleng, niku nyebutne derajat. Lah ya keturunan Nabi kok ngono. Nah, akhirnya kan ngoten. Mana ya aja gampang-gampang napa niku enek Habib rada gleleng ngono kuwi. Kadang-kadang ini mek wong ngaku-ngaku. Sekarang banyak akon-akon ngoten niku. As-sarafu bil adab labi nasab. Bahwa mulia itu dengan punya tata krama, bukan karena keturunan. Ngoten. Jadi bukan lantaran nasab bukan, tapi karena tata krama. Dia punya budi pekerti yang baik. Nabi Muhammad disebut-sebut namanya di mana-mana itu karena budi pekerti yang baik, bukan karena keturunan. Budi pekerti yang baik itulah yang menjadikan orang menjadi mulia disebut-sebut. Ingat. Jadi inna sunne ingsun iku aktoina kaparing ingsun ing sira Muhammad al-kausar ing telaga kausar boleh. Al-kausar ing pira-pira peparing sing akeh, pemberian yang banyak sampai tidak ada batasnya. Pemberiannya Allah terhadap Nabi Muhammad sampai tidak ada batasnya. Jadi Nabi, berakhlak baik, jadi Rasul, diberi keutamaan yang sampai secara hakikatnya kita nggak tahu.
Walaupun diberi keutamaan-keutamaan, Nabi Muhammad juga tetap diremehkan oleh musuh-musuhnya, dianggap kecil, dianggap setitik, niku ngoten. Tapi Nabi Muhammad itu mulia. Wong mulya iku kudu enek sing ngremehne, Pak. Diarani mulya iki mergo ndek enek bandingane. Lek enek bandingane ndak iso mulya, ngoten lho. Kenapa Nabi Muhammad katakan mulia? Sebab tidak ada manusia yang banding dengan Nabi Muhammad. Kenapa kita kok tidak mulia? Mergo eleke padha. Jadi eleke padha, apike wis padha ae, eleke padha ae. Ndak banding, ngoten. Tapi lek banding, nah itu kenapa niku ndak ada bandingnya, itu jadi mulia. Ngoten. Nggih. Kemuliaan seseorang itu apakah bisa pengaruh dari kemuliaan seseorang? Terus sekarang tidak ada yang begini. Kalau Allah itu tidak boleh disamakan atau dibandingkan dengan apapun yang termasuk apakah memberikan nama-nama anak dengan memberikan nama sesuai dengan nama-nama Allah seperti Akbar, Oleh dan lain sebagainya. Itu bagaimana hukumnya? Kemuliaan seseorang tadi saya katakan sesuai dengan akhlak. Jadi wa innaka ala khuluqin ngazim, sungguh engkau Muhammad pada akhlak yang sangat agung. Nabi Muhammad wong sing ganteng dewi, wong sing ganteng sak donya anak turune Nabi Adam ini Nabi Muhammad. Ngoten, Nabi Yusuf sik kalah, sik ganteng Nabi Muhammad. Tapi Allah tidak memuji kegantengannya, tidak memuji kesempurnaan tubuhnya, tapi yang dipuji adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, sehingga kemuliaan seseorang bukan karena diberi nama yang baik. Nama yang baik itu hanya sebagai doa, semoga jadi orang yang baik. Mula ketika memberi nama, ini kalau dikaitkan dengan nama Allah, harus didahului dengan kata-kata ngabdun, ngabdurrahman, ngabdurrahim, ngabdul kholik, boleh. Lek langsung kholik, enggak boleh. Sesuai namanya apik, khairur rozikin, sebaik-baik orang sing rezekeni. Ini ya enggak apik. Atau nama yang ketika dikatakan tidak ada jadi nggak tepat. Jenenge barokah. Barokah yang di ndak enek, berarti nggak enek barokah. Ini ki makruh. Mulane aja gampang-gampang Arab. Ya cara Arab iki melihat orang sing tengriku berperilaku baik, ngoten, berperilaku baik. Ngoten. Wis nama Jawa lek apik ndak apa-apa. Jadi yang penting mengandung nama yang arti yang baik. Jenenge Herawati, ngono ki ya ora tepat. Hirone kucing, watone senggama. Namanya siapa? Herawati. Hirone kucing, watone senggama. Wah. Lah, lek bahasa Arabnya ngoten lho, Herawati. Wah, gaya. Artinya kan enggak tepat. Jadi ngoten, jadi memberi nama itu nama yang baik, jadi yang mengandung doa, ngoten, mengandung doa supaya orang itu ketika dipanggil selalu mendapatkan doa. Nah, doa tentunya apik, doa baik. Ketika Nabi Muhammad sudah diberi sesuatu yang sangat banyak, lalu Nabi Muhammad diperintah untuk melakukan sholat. Fasoli mongko sholato siro.
jadikanlah salatmu hanya untuk Tuhanmu. Fasoli mongko salato sira lirabbika maring pangeran sira. Kita disuruh salat hanya untuk kepada Allah. Ini dibandingi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yurauna wa yamnaunal maun. Untuk membandingi bahasanya banyak orang yang meninggalkan sholat. Celakalah orang yang meninggalkan sholat. Lalu Nabi diperintah yaitu fasholli lirabbika, sholatlah karena Tuhanmu. Sholat dengan ikhlas, tidak pameran. Ini bandingi surat Al-Ma'un niku. Dalam surat Al-Ma'un tanda orang mendustakan agama adalah selalu menunda-nunda melupakan sholat. Dan ketika sholat selalu dipamer-pamerkan. Nah, ketika sudah sholat, wanhar kurbano siro. Kalau di dalam Idul Fitri, enek poso, enek zakat. Aqimus sholah wa atu zakah, dirikanlah sholat, keluarkan zakat. Bar sholat Idul Fitri gandengane zakat fitrah. Jadi sholat Idul Fitri gandengane zakat fitrah. Sholat dan keluarkan zakat. Kalau di dalam Idul Adha tidak ada zakat, sehingga fasoli lirabbika wanhar, enek kurban. Nah, di situ berarti ibadah itu kita disuruh ibadah kepada Allah, juga kon ibadah sosial terhadap manusia. Idul Adha ya begitu, supaya kita beribadah kepada Allah dan beribadah sosial terhadap manusia. Lek neng Idul Fitri sosiale zakat, lek neng Idul Adha sosiale kurban. Mula persyaratannya padha karo zakat, lek duwe turahan. Jadi ketika jenengan gadah turahan, lah itu disuruh untuk berkorban. Lah berkorban ki sing apik sapi siji tinggi wong siji. Walaupun sapi satu bisa digunakan untuk orang 7. Tapi lek sing numpai sak padha Pak Kaji Jebri ini berdaya-daya sapi siji tumpake wong 7. Sing apik adalah sapi satu untuk orang satu. Berarti wedhus 7 untuk orang satu. Sing apik niku. Walaupun kambing 1, wedhus 1 bisa digunakan untuk orang satu. Sapi 1 untuk orang 7. Tapi sing utama wedhus 7 dingge wong siji. Wedhus 7 tumpake wong siji pasang gledekan diantar kon mlayu. Ngoten. Jadi utamane ngoten. Kanjeng Nabi berkorban 100 unta. Unta sing nggih korban harus umur 5 tahun. Nabi berkorban 100 unta. Sing 70 dibeleh dhewe, sing 30 dibelehne mantune Sayyidina Ali. Iki ngoten iki Kanjeng Nabi. Lah niku pancen nggih tunggangan kok. Dadi nggih tunggangan sing kula panjenengan niku dari mulai awal wis numpak gegere bapake, basa wis rabi malih numpak metenge ibuke hamil. Basa wis lair numpak ambene ibuke, basa arep disusoni numpak pupune ibuke, basa wis rada gedhe numpak gegere bapake gendong mburi ya. Basa wis napa niku iso numpak malih numpak pedah
numpak motor, numpak perahu, numpak kapal. Basa wis wareh numpak-numpak niku tuwek numpak kursi roda. Bar numpak kursi roda waleh numpak amben. Nek nglujur ae. Bar niku genti numpak pundake koncone. Mula orang mati itu panggah mulya lek dipanggul. Dimulya dipanggul, tumpakane kreta bandosa, roda papat rupa menungsa. Kretane iki tukang gawe dosa. Menungsa ban dosa. Dadi kendaraane wong mati iki ban tukang gawe dosa. Rupane menungsa papat. Roda papat rupa menungsa, ban dosa. Bane sing mlakuke tukang gawe dosa. Mulya lek dipanggul karo ban dosa itu daripada ditumpakne ambulan. Daripada ditumpakne pickup. Napa kok ngoten? Lah saiki wedhus sapi lho tumpakane truk. Lek dipanggul iki sik mulya manusia iki. Napa? Lah ya jenenge dan itu ibadah. Loh, ibadah wong akhir zaman ki malah mek remeh-remeh. Enggak seperti orang dulu. Orang dulu jauh dipanggul ki koncone bangsane. Bukan bangke wedhus bukan. Bangsane dipanggul sampai nang kuburan. Mulya. Ngoten. Pun lek jenengan benjing sedo. Iku lek ditumpakne helikopter harus tumpakne pundake kancane. Niku jenengan mesti sik merasakan lebih enak pundake kancane yo kancaku kok sik perhatian karo aku. Jadi makanya dalam syariat Islam gawe bandosa niku ngoten. Lah setelah numpak bandosa nang kuburan besok bangkit dari kubur maka oleh malaikat tidak boleh oleh Allah enggak boleh dilakokne. Malaikat diperintah amsu ngalanaja ibihim amsu. Jadi latumsu ojo nglakokne hamba-hambaku, sebab hamba-hambaku ini kebiasaannya di dunia dulu wis senengane numpak. Maka naikkanlah najaibahum neng tunggangan-tunggangane. Waya dhokhayahum, yaitu tunggangane korban-korban mereka. Ngoten lho. Di korban-korbane sesuk dadi tunggangane jenengan. Lah tuku mendo 3,5 juta wis dadi wedhus, wis dadi dibelah wis enak. 3,5 juta. Dan itu yang akan bermanfaat bagi kula panjenengan. Lek nggih bangun omah nggak enek pahalane. Sing enek pahalane kalau kita gunakan untuk ibadah. Ngoten, untuk ibadah. Jadi menirukan Kanjeng Nabi. Jenengan mampu tiap tahun berkorban, monggo berkorban. Mestine mampu to. Wedhus ki lho 3,5 juta. Lah kuwi cara napa niku nyalangi 300 napa ya wis ngoten. Damel sanguriya ya. Nggih. Oh. Korban itu harus pakai an'am raja kaya. Nggih, harus pakai raja kaya. Masalah lanang wedok boleh asal lek wedok enggak meteng.
enggak meteng. Lek meteng ngurangi daging. Lah piye gembol gembol pedet, gembol cemple kan ngurangi daging. Ngoten. Jadi napa niku diperbolehkan. Zakat harus makanan pokok. Kurban harus binatang ternak sing layak didahar. Sing halal enggak layak didahar enggak boleh, contohnya jaran. Enggak kena. Banteng, ngono ki ya ndak entuk. Tapi lek kebo boleh. Kebo ki sapi ireng. Banteng ki halal tapi kaya kangelan to, Pak. Terus kurban banteng kuwi sing bleh kuwi wis bantenge mentel wis mlayu dhisik. Jadi walaupun halal nggak layak neng masyarakat itu nggak sah untuk kurban. Lek iwake halal banteng ini. Oke. Okay. Arisan korban itu boleh. Jadi napa niku lek wis duwite mlumpuk terus diakokne iki sing korban si A iki. Ngoten. Niku boleh duwite diakokne 3,5 juta sampean betok ginen korban. Niku boleh. Lajeng terus lek sampai bertahun-tahun terus napa niku ndak mampu. Lek ndak mampu ya ndak sah korban. Wong korban itu hanya sunnah. Ngoten. Nggih. Wis betok dulu terus akhirnya baru itu saya ndak mampu bayar. Ya korbannya tetap sah, tapi keutamaannya berbeda. Jadi padha karo wong utang wedhus nggih korban ngoten niku. Ya boleh sah. Tapi masalah keutamaannya sudah lain. Lek sahnya tetap sah. Walaupun uang itu statusnya utangan. Uangnya statusnya colongan, ya tukane wedhus sah nggih kurban. Ana pun diterima utawa ora, itu urusane Yang Maha Kuasa, Gusti Allah ngoten. Jadi kurban boleh laki-laki, boleh jantan betina. Ngoten. Kalau yang dilarang itu jenis dipakai apa? Napa? Yang dilarang memotong hewan betina itu yang dipakai apa? Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Ngakekah juga tidak apa-apa. Ngakekah boleh, boleh pakai betina ngakekah. Jadi pakai kambing betina boleh. Niki korbannya apa ta? Sapi. Wah, sapi. Ngono ki ada sing niat ngakekah, enggak. Misalnya 7 orang. Terus ada yang niat ngakekah, lah sing ngakekah emang dimuasak, didum sak musala didahar bareng. Sing liyane didum entah. Jadi napa niku pembagian daging kurban itu boleh dibagikan entah dan mateng. Lek dibagikan mateng tok ndak sah. Entah dan mateng boleh utawa entah tok. Daging akekah ini dibagikan mateng sing paling akeh. Dibagekne sing entah entuk tapi enggak kabeh. Ngoten. Lek dibagikan mateng sing diwehi kek ndak doyan iwak sapi, ndak doyan iwak wedhus terus piye? Lek dibagikan entah, akhirnya bisa dijual. Pas miskin, isi tak ijolne beras ae. Ingoten. Jadi sapi 1, terus ada yang niat ngakekah 1, berarti
sing bagiannya orang akikoh bisa dimasak. Ataupun semuanya kurban, ada yang dimasak, boleh dengan napa niku izin orang-orang yang berkorban. Lek wis berkorban iki sing napa niku sing sosial. Jadi ngoten. Aja kuwabeh kudu kon luwehne, enggak. Dadi ya enek sing didahar mateng. Jenenge wong pandang gawe iki ya luwe barang. Wis berkah sekali. Wong pitu wis dijukuk 5 kilo, 5 kilo dimasak wis dadi kathah. Jadi fasoli mongko salat sira lira bika maring pangeran sira wanhar lan kurbana sira. Dadi wanhar lan kurbana sira. Sing apik wong kurban ki ya wonge salat. Ngoten. Fasoli salato wanhar gek kurbana. Wong zakat sing apik ya wong salat. Ngoten. Dadi yang di aqimu sholah wa atu zakah, gandeng. Dirikan sholat, keluarkan zakat, gandeng. Jadi ngoten, lucu no wong zakat terus gak sholat. Atau wong sholat terus mampu gak zakat, iki lucu, gak sah. Sholatnya gak diterima Gusti Allah. Lah sematan ugi fasoli li rabbika wanhar, supaya sholat kita diterima oleh Allah. Yo lek duwe kurbano. Berarti kan kurban. Berkorban niku pancen penting. Jadi Kanjeng Nabi sing dulu sing seneng berkorban kan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu untuk berkorban untuk membantu Kanjeng Nabi ngembangin Islam niku kathah sangat. Bantu 1000 jaran 500 unta ya Abu Bakar Siddiq. Ngoten. Wonge santun loman. Itu iman yang sangat kuat ngoten niku. Iman sing kuat iki ora kok terus salate akeh bae cuwetil ora ngoten niku. Salate biasa tapi teng mriku banyak membantu kegiatan Islam. Banyak membantu orang Islam. Marakno wong ibadah biasa mawon. Tapi ojo gawe larangan. Jangan berbuat jelek kepada siapapun. Ngoten. Ibadah biasa mawon. Jangan berbuat jelek kepada siapapun. Niku ulama-ulama dulu ngoten. Contohnya Abu Yazid Al-Bastami. Niku cara tuku kurma, lek tuku ning Jawa Barat kono ibarate ngoten. Niku wali to Abu Yazid Al-Bastami. Tuku wis adoh pulau. Digo balik neng kurmane iki enek semut loro. Bingung, iki lek tak colne kene semut loro iki. Iki mesti bingung, masae keluargane neng pulau kono. Lek tak colne kene menyakitkan, aku berarti ngelarani. Bingung ki kok golek keluargane. Balik neng daerah pulaune sing ditukoni kurma mang semute diculne ning kono. Ben ketemu karo keluargane. Enggak mau menyakitkan kepada yang lain. Mau sudah diwali ngoten niku. Abu Yazid Al-Bastami iku lek mepe klambi neng sirah atau neng geger. Enggak tahu mepe neng nopo neng pager gak tahu, pone neng dure kembang gak tahu. Nopo niku wedi, engko lek tak pepene klambi, lek enek semut keplepeken mati, aku menyakitkan semut. Engko lek tak pepe neng dure kembang, neng dure suket, lek sukete mengkeplepeken mati, aku kesalahan karo suket. Ngoten. Suket ki ya berhak hidup untuk mencari sinar matahari. Kalau semut lek koatan kan malah mengganggu. Kalau ngeten,
Kalau semut itu tidak mengganggu, tidak membahayakan, dibiarkan saja. Lek semut itu mengganggu, contohnya semut rangas. Ini kalau nyokot loro lah. Nah, itu dibunuh. Lek membunuh langsung, jangan pakai api. Lek gawe geni mboten nangsal, menyakitkan. Sing api lek mateni ya blek ngono. Hati sak betan mati. Lek gawe geni enggak boleh. Biasanya kan pakai api ngoten. Itu menyakitkan. Hukumnya haram. Jadi ketika kita membunuh semut, walaupun semut rangas, bunuh pakai api. Niku napa niku sangat menyakitkan. Mes mati panas kan niku to. Ngoten. Ya harus bertaubat nang Gusti Allah. Lek enek semut rangas ya kancamu dhisik tahu tak bong, tahu tulung jalukno ngapura. Ya kan di rumah itu kadang semut keluar dari celah-celah keramik, musuhi pasir, keluar dari bawah. Itu kan enggak bagus. Orangnya kofong. Lah niku lek dibunuh, cara dibunuh blek ngoten. Pokoknya jangan pakai api. Napa? Semutnya kan lari-lari kemana-mana. Ya dituthuk kali sandal. Kalau disapu saja dikeluarkan dari rumah. Oh boleh, lebih bijak, nggak menyakitkan. Yes pokoknya sing ndang mati, ngoten. Lek sing kaya api ki kan mboten ndang mati to. Lalu ketika berkorban, sing apik sing korban niku melihat hewan yang akan disembelih. Seperti Siti Fatimah ketika berkorban, maka oleh Nabi disuruh datang, qumi li udhiyatik. Berdirilah hai Fatimah untuk melihat kurbanmu. Sebab tiap-tiap tetesan darah yang tetes, ini Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Tetesan darah. Niku ndadekne kula sami diampuni dosanya. Niku ngoten. Dadi dosa kuwi enggak akan terampuni kecuali dengan tetesan darah. Lek mek diistighfari enggak hilang. Ilange dengan tetesan darah kurban panjenengan. Kayak ngoten. Lho ngaji akhirnya ngerti ya. Lara ngaji rumasane istighfar. Wes engko lara watuk barang manggah ditambani tambah gudeg barang ngawut malian. Ngoten. Jadi napa niku jenengan lek berkorban melihat ketika disembelih. Ngoten. Berdiri di sampingnya sambil berdoa innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadah kurbanku. Dan ibadah kurbanku. Wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, ku persembahkan hanya untuk Allah. Ngoten. Jadi ngoten niku. Nggih. Ngeten. Sing korban ki sing apik adalah wong sing urip. Lalu pahalanya dihadiahkan kepada yang telah meninggal dunia. Sing biasanya nyembelih sinten lah? Nah, sing apik iki dibleh dhewe lho, Pak. Dibleh dhewe kayak ngriku enek tanah wombo. Jagal. Bleh dhewe ngoten. Nah, diniati berarti sinten sing menyembelih misalnya sing menyembelih Pak Kaji Jepri.
Pak Haji Jepri, kula nyuwun tulung panjenengan dengan pragatne hayawan kurban kula ingkang pahalanipun kagem kula, kagem keluarga kula, kagem bapak ibu kula lan sedaya keluarga kula ingkang sampun meninggal dunia. Lan ugi pahalane kagem sedaya jamaah mushola Al-Ikhlas. Wis kabeh entuk apik. Kurban kadang-kadang cuwedhil mek dia dhewe keluargane ra entuk ganjaran. Ganjaran didipek dhewe niku enggak pas, sing pas kurban iki jenenge wis berkorban iki sing lomo. Dadi Pak Haji Jepri saya berniat berkorban dengan pragatne hayawan kurban kula ingkang manfaatipun lan pahalanipun kagem kula piyambak lan kagem sedaya keluarga kula. Ugi kagem bapak ibu kula ingkang sampun seda lan sedaya keluarga kula ingkang sampun seda. Satu hewan. Yang kambing gitu di Nggih, boleh. Jadi satu kambing sing korban wong siji, tapi pahalane entuk dibagi-bagi, ngoten. Kuwi nggih niate niku lho. Jadi dengan niat itu akhirnya akan umat Islam akan mendapatkan pahala sing akeh. Hadhihi udhiyati, hadhihi ngan Muhammadin wali ummati. Ini adalah kurban dari Muhammad dan untuk umatnya. Dan amati sedang pun niku amal di tahita ini bagian musuh anakku sing iki lawan anaknya iki selama niki. Jadi kita tahu. nah niku sing apik, sing kurban panggah kepala keluarga. Sing biasa ngingoni. Nah, wis ibu-ibu lek cara berkorban ngoten sing apik panggah diserahne sing lanang. Ben sing lanang bapake sing berkorban, terus nanti bapake napa niku diniatkan pahalanya untuk istri dan anak-anak saya. Panggah niku. Ngoten. Lho terus misalnya istrinya share korban, ya boleh ya panggah niate itu bahwa berkorban, saya berkorban untuk kebaikannya untuk saya dan untuk suami saya juga anak cucu saya, keluarga saya. Ngoten. Jadi kan berkorban. Inna sani'aka setune wong kang maidu ing sira, wa wong ya wong sing maidu iku al-abtaru wong kang kurang kebaikan. Orang yang suka maidu ngelokne wi wong kurang kebaikan. Kebanyakan wong iki tukang maidu, tukang ngelokne iki rata-rata uripe ndak bahagia. Ora bahagia, yo enggak jadi api. Lek ndak anake glweleng, yo keluargane berantakan utawa malih dadi wong yo ndak gablek. Utawa ndak jadi orang mulia ning masyarakat iki yo ndak enek sing gape. Ngoten. Pokoknya orang suka menyakiti kepada orang-orang yang berbuat baik. Niki nggak akan mendapatkan kebaikan. Contoh Raja Fir'aun menyakiti Nabi Musa akhirnya gedelep. Abu Jahal, Abu Lahab hancur menyakiti Nabi Muhammad. Terus Abrohah mati, tentara bergajah niko akan menyakiti orang-orang yang beribadah pada Allah. Terus Raja Namrud mati nyakiti Nabi Ibrahim. Oh ora enek critane wong gleleng wong napa suka menyakiti, suka maido terus penak ndak enek. Mesti akhirnya lek tuwek ndak enek sing ngampreng. Pangkate derajate panggah kaya cah cilik. Ngoten. Ngoten niku. Lah maka Nabi ketika dipoa itu terus ternyata akhirnya Nabi diberi keturunan yang baik.
Endi keturunannya Abu Jahal, Abu Lahab, keturunannya orang-orang sing di situ selalu ngancam-ngancam kanjeng Nabi, ndak ada sing keturunannya apik panggah kanjeng Nabi sampai esuk di hari kiamat. Itulah Al-Kausar. Nabi diberi Al-Kausar, keturunan yang sangat banyak, yang soleh-soleh sampai besok di hari kiamat. Sampun Nisa, ada pertanyaan? Mekaten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa ala sayyidina Muhammad sayyidil akhirin wa barik lana fi dinina wa dunyana wa li baitina wa aulatina wa asasatina wa amalina wa amalina kharukatina wa sakanatina rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.